41 nama, satu harapan, jalan panjang menuju Piala AFF 2026. Salam pembuka, suara dari Tribun Hati. Halo pecinta bola di Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berlimpah rezeki. Yuk, kita mulai. Selamat datang para pecinta sepak bola Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah momen penting, sebuah daftar yang bukan sekedar kumpulan nama, melainkan cermin dari harapan bangsa. John Herdman, pelatih yang kini memimpin Garuda, telah merilis 41 pemain untuk FIFA Series Maret 2026. Ya, tinggal beberapa hari lagi ya. Dari sinilah pengalaman menuju Piala AFF 2026 dimulai. Mari kita kupas, mari kita resapi, dan mari kita dukung dengan sepenuh hati. Oke, latar belakang ya, mengapa 41 nama ya? 41 nama, sebuah angka yang besar, tapi justru menunjukkan betapa seriusnya Coach Herdman membangun fondasi. Ia tidak ingin sekedar memilih 11 pemain. Ia ingin membangun sebuah pasukan. Pasukan yang siap menghadapi tekanan. Pasukan yang siap mengibarkan merah putih nanti di Piala AFF ya. Mulai dari kiper yang merupakan benteng pertama Garuda. Di bawah Mister berdiri 5 penjaga harapan ya. Mereka adalah benteng pertama, tembok yang harus kokoh menghadapi badai serangan lawan. Ya, kita coba lebih detail ya kali ini, satu persatu penjaga gawang, penjaga harapan ya. Martin Pas dari Ajax ya, kiper utama dengan pengalaman Eropa, refleksnya cepat dan ketenangannya luar biasa. Pas terbiasa menghadapi striker kelas dunia dan kini membawa pengalaman yang dia lakukan di Amerika dan di Belanda ke timnas. Ya. Dan kiper atau penjaga harapan kita yang lain adalah Emil Adero dari Cremonese, penjaga gawang Serie A, disiplinnya tinggi dan punya kemampuan membaca arah bola dengan baik. Ya. Kemudian kita beralih ke kiper dari Superliga Indonesia, Super League Indonesia. Ya, Nadio Argawinata dari Borneo FC, simbol konsistensi di liga lokal, sering jadi pahlawan di momen krusial. Nah, ada Cahya Supriyadi dari PSIM ya. Walaupun ini kiper muda, ya banyak yang pesaingnya banyak ya, yang kelihatannya hampir-hampir sama dengan Cahya Supriyadi, dan bahkan mungkin juga ada yang lebih bagus ya. Tetapi ini adalah talenta muda, penuh semangat, siap membuktikan diri di panggung internasional. Ya, kita tunggu ya kiprahnya Cahya Supriyadi. Nah, yang satu ini sih sudah ngetop banget, namanya Hernando Ari dari Persebaya, kiper dengan jiwa kepemimpinan. Vokal suaranya mengatur pertahanan dan mentalnya baja, asli baja. Ya. Nah, kita beralih ya ke back ya, benteng kokoh sayap terbang. Ini di lini belakang berdiri para prajurit yang siap menjadi benteng kokoh. Mereka bukan hanya penjaga, ya, tapi juga sayap yang bisa terbang membawa serangan. Ya, ini yang tidak asiknya, dan kita semua setuju banget nih, namanya J.I. Jess ya dari Sassuolo, bek tangguh dari Serie A Italia ya, kuat dalam duel udara, disiplin menjaga lini belakang. Kemudian ada Kevin Dix ya, ini dari Mönchengladbach ya. Ini modern fullback ya, ini fullback bergaya modern ini, rajin overlap, staminanya luar biasa. Terakhir dia sempat menjadi kapten tim di Mönchengladbach ya. Wah, ini membanggakan ya. Ini kapten pertama dari Indonesia yang jadi kiper di Mönchengladbach ya, atau di kompetisi Jerman, di Liga Jerman ya. Kemudian ada Dean James ya, dari Go Ahead Eagles. Ini back muda dari Belanda, cepat membaca permainan. Terakhir dia membuat gol yang luar biasa ya. Overlap langsung ke depan, langsung cetak gol. Luar biasa nih Dean James. Ya, semoga nanti juga bermain bagus kalau dipasang. Ya, kemudian ada Elkan Bagot, ya ini Ipswich Town, ya, Elkan Bagot, ikonnya pertahanan dari timnas Indonesia, ya, tinggi menjulang, simbol harapan Garuda. Justin Hubner, ini dari Fortuna Sittard, back tengah dengan distribusi bola yang rapih ya. Kemudian ada juga Nathan Cho Aon dari Willem II, back kiri dengan, ya dia bisa bermain di back kanan, back kiri ya. Back kiri dengan crossing akurat. Kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ya back muda, penuh determinasi.
Nah, ini bersaing keras Doni ya. Ini dari Persija ya. Rizky Ridho, ini juga dari Persija. Rizky Ridho kita tahu ya, dia memang pemain solid ya, berani duel, punya jiwa kepemimpinan. Sayang belum berkesempatan main di luar negeri ya. Ya, asik bermain di Persija. Kemudian Sunny Walsh dari Buriram, Thailand ya, klub dari Thailand ya. Bek kanan berpengalaman. Ya, pernah bermain juga di Eropa ya, di Belgia. Ini motor serangan dari belakang ya, dari sisi kanan. Kemudian kita tahu juga ada Fajar Fatur Rahman dari Persija, bek sayap yang cepat dan rajin membantu serangan. Dan ada juga Muhammad Ferrari dari Bayangkara FC ya. Ini bek tengah muda, disiplin dan agresif. Kemudian ada Yance Sayuri dari Maluku Utara United, bek serba bisa, punya kecepatan dan fleksibilitasnya tinggi ya. Nah, sekarang kita melanjutkan ya ke gelandang. Ini otak permainan atau jantung timnas Indonesia. Di tengah lapangan ini berdiri ya para maestro lapangan tengah nih. Mereka adalah otak permainan, jantung tim, penghubung antara pertahanan dan serangan. Ya, ada Calvin Verdong ya dari Lille, Prancis ya, klub di Prancis, gelandang Eropa, kuat dalam duel fisik, bisa jadi pengatur tempo. Kemudian ada Joy Pelupesi ya, ini dari SK Lommel dari Belanda ya. Ini di Belgia ya, pemain saya jadi lupa nih. Pemain bertahan, disiplin, pengatur tempo ya. Kemudian ada Eliano Renders Persib ya. Kreatif ya. Eliano Renders ini kreatif. Terus sangat powerful ya. Bertenaga mainnya. Punya visi permainan. Dan dia ini telah membuktikan bermain di Persib ya. Bisa bermain di segala posisi. Ya. Persib menjadi kelihatan sekali tampil. Salah satunya ada Eliano Renders ya. Kemudian ada Ivar Jenner dari Dewa United. Ini gelandang muda penuh energi. Ya, sekarang ada juga Jordi Amat dari Persija. Ini pemain senior, pemain yang sangat berpengalaman di internasional. Ini bisa jadi jangkar ya. Jordi Amat pindah loh, sekarang mainnya sebagai gelandang. Ini bersaing dengan pemain ini juga ada Maklok ya dari Persib ya. Ini dengan Jordi Amat ini sama-sama pemain senior ya, otak permainan, mengatur ritme, spesialis bola mati, Maklok dari Persib ya. Ricky Kabuaya dari Dewa United, ini pemain box to box ya, rajin bekerja keras. Kemudian ada Witan Sulaiman dari Persija, ini pemain yang lincah, kreatif, bisa jadi pembeda. Ada juga dari Dewa United ya, Dewa United Egy Maulana Fikri, playmaker, muda, penuh trik ya. Dan juga ada tim Gapens dari FC Emmen, gelandang Eropa, disiplin, kuat dalam pressing ya. Dan ada Arkan Fikri dari Arema, ini talenta muda, penuh semangat ya. Ya, walaupun belum ya pemain-pemain muda ini banyak potensi, tetapi belum memberikan prestasi ya di tim nasional, belum terlihat. Khususnya yang bermain ya muda bermain di Super League ya, belum terlihat. Nah, ini ada Estra Walian dari Persik, pengalaman, ini pemain berpengalaman, bisa jadi striker bayangan. Estra Walian pernah bermain di Eropa juga ya. Di Ajax ya waktu mudanya. Nah, ini Victor Detan dari PSM. Energi muda, berani eksplorasi seperti yang saya sampaikan. Pemain muda ini belum memiliki prestasi di tim nasional ya. Hanya masuk sebagai pemain nasional, bermain di tim nasional U23 tapi belum memberikan prestasi. Mudah-mudahan nanti di Piala AFF ya. Kemudian ada penyerang Tombak Garuda. Ini benar-benar ya di lini depan ya, berdiri para penyerang. Mereka adalah Tombak Garuda, ujung serangan, pemecah kebuntuan, pencetak gol yang dinanti oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia ya. Di sana ada Miliano Jonathan dari Excelsior, striker muda dengan insting gol yang tajam. Biasanya beroperasi dari sisi kanan. Kemudian ada Ole Romani, Oxford, ya, penyerang Eropa. Dia ini kuat ya dalam duel fisik. Dia mampu melewati pemain belakang lawan. Ya, ini berani duel ya, oleh Romani dari Oxford. Kemudian ada Ratner Oratmangun ya, jadi dari Dender FC ya, penyerang sayap cepat dan kreatif. Beckham Putra dari Persib, ini pemain muda penuh determinasi yang kini menjadi idola ya, karena banyak memberikan assist ya, banyak sekali memberikan gerakan tipuan ya, ini banyak membuat sulit para pemain belakang lawan. Semoga nanti juga demikian ya. Maro Gistra dari Persija, ini striker dengan naluri gol, tapi ya belum ini ya, memang tipenya striker, tapi ya waktu di timnas U23 kayaknya belum terlihat ya. Di senior juga. Ada Ramadan Sananta, target man, kuat di kotak penalti ini.
ya DPMM ini dari Malaysia. Ya. Kemudian Yaakob Sayuri dari Maluku Utara United, winger cepat, rajin menusuk. Kemudian ada Adrian Wibowo, ini dari Los Angeles FC ya, penyerang diaspora, pengalamannya juga ini pernah bermain di MLS ya sama. Ini bagus ya Adrian Wibowo. Ya, persaingannya di penyerang ini nggak main-main ya. Kemudian ada Jens Stuyven, Bali United, striker muda penuh semangat. Ini sebenarnya ini talentanya luar biasa nih Jens Stuyven kalau saya melihat. Dia itu istilahnya gawang tuh sudah ada di mindsetnya dia. Jadi dia begitu tembak langsung dan biasanya ini mengarah ke tiang jauh. Jadi ini udah wah pakem banget sebetulnya Jens Stuyven ini. Cuman ini dia butuh waktu, udah butuh kesempatan untuk terus ya mematangkan semua. Sebab dia ini pemain potensi Jens Stuyven masih muda ya. Ya semoga aja nanti bisa membuktikan ya. Kemudian Stefano Lillipali, Dewa United, ini pemain senior, playmaker juga, bisa sekaligus finisher ya, pemain yang bisa mencetak gol. Bisa juga memberikan assist yang bagus dari Stefano Lillipali, pemain senior ya. Sebenarnya kita ingin tahu juga nih filosofinya Hartman ya. Dia ini seperti merajut mimpi, menyiapkan pasukan. Hartman bukan sekedar memilih nama ya. Dia ini sedang merajut mimpi, membangun fondasi dan menyiapkan pasukan untuk perang besar. Bukan saja di FIFA Series ya, bukan, tapi paling itu nanti yaitu di AFF nanti. Ini perang besarnya ada di sana. Filosofinya jelas ya, pressing, disiplin dan mentalitas juara. Ya, jadi di Piala AFF nanti itu banyak pemain muda bisa mendapat kesempatan. Ya, tapi memang harus membuktikan ya. Nah, kemudian lawan uji coba 3 pertarungan 1 tujuan. Wah, ini ketiga laga ini bukan sekedar pertandingan persahabatan, mereka adalah simulasi. Mereka adalah panggung ujian ya, boleh dibilang seperti itu. Dari sini ya Hartman akan melihat siapa yang layak, siapa yang siap, dan siapa yang harus menunggu. Nah, jadi harapan publik itu benar-benar ya terdengar dari suaranya dari tribun. Sepak bola bukan sekedar permainan ya. Sepak bola adalah doa, harapan, dan kebanggaan bangsa. Setiap nama yang dipanggil adalah amanah ya. Setiap peluh adalah pengorbanan. Publik ingin konsistensi, mental juara harus dimiliki, dan kejutan dari para pemain baru, khususnya pemain muda ya, itu yang sangat diharapkan. Ya, kemudian ya, kita coba refleksi dari masa sulit, ya ini masa sulit ke era baru ya. Sepak bola boleh dibilang adalah cermin kehidupan ya. Ada jatuh, ada bangkit, ada air mata, ada senyum. Dan Piala AFF 2026 atau nanti AFF 2006 adalah panggung di mana kita ingin melihat senyum itu kembali. Kita ingin juara di sana. Semoga ya. Jadi inilah 41 nama yang akan diuji. Dari sini lahir skuad yang akan membawa bendera merah putih di AFF 2026. Mari kita dukung ya, mari kita percaya, dan mari kita bersatu. Karena sepak bola bukan hanya tentang 11 orang di lapangan, tapi tentang jutaan hati yang berdegup bersama. Jangan lupa ikuti terus perkembangannya, dan tetap bersama kami di siaran berikutnya. Salam Garuda. Terima kasih sekali lagi sudah mampir di channel To Be Crowned. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam.